Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, NPM 306-2212-021. Saya adalah mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang word families. Jadi, tonton sampai habis. Nah, sebelum membahas lebih lanjut lagi tentang word families, alangkah lebih baiknya dulu kita mengetahui tentang pengertian word families. Jadi, word families adalah suatu kelompok kata yang memiliki kata dasar yang ditambahkan dengan imbuhan yang menimbulkan maknanya itu berbeda-beda, namun cara pengucapannya itu hampir mirip. Contoh dari word families yang sederhana yaitu adalah kata dasar dari work yang bisa dikembangkan lagi menjadi rework yang artinya mengoreksi, worker artinya pekerjaan, dan workshop atau ruang kerja atau latihan, dan lain-lainnya. Suffix adalah suatu imbuhan yang ditambahkan di akhir kata yang dapat mengubah bentuk, fungsi, dan maknanya. Ketika suffix ditambahkan ke dalam kata dasar, itu dapat mengubah kelas kata, misalnya dari kata benda menjadi kata kerja. Contoh dari kata suffix adalah singer, yaitu dengan kata dasar sing dan diberikan imbuhan er yang artinya adalah penyanyi. Atau di contoh lain seperti creation, itu ditambahkan shen di akhir katanya. Nah, si suffix ini memiliki dua jenis, yaitu yang pertama adalah derivational suffix, yaitu derivational suffix jika ditambahkan pada akhir suatu kata akan menentukan part of speech atau kelas kata. Contohnya noun suffixes, yaitu seperti contohnya happiness atau kingdom. Contoh kata verb suffix yaitu activate and widen. Adjective suffix yaitu playful, friendly. Lalu ada adverb suffix yaitu clearly and clockwise. Lalu yang kedua adalah inflectional suffix, yaitu jenis akhiran yang jika pada bagian akhir ditambahkan maka akan membuat perubahan secara gramatikal namun tidak mengubah part of speech dari kata tersebut maupun secara drastis. Biasanya dalam inflectional suffix itu di akhirnya ditambahkan dengan penambahan es seperti di kata books, box, works. Terus ada penambahan ing seperti kata boiling, studying, warming, walking. Lalu ada penambahan er yaitu seperti clever, faster, harder. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu suffix, kita akan membahas tentang apa itu prefix. Jadi, prefix adalah imbuhan yang ditempatkan di awal kata untuk mengubah makna, fungsi, bentuk kata tersebut. Jadi, apabila suffix ini adalah imbuhan untuk di akhir, prefix ini adalah imbuhan yang ditambahkan di awal yang sama-sama bisa mengubah makna, fungsinya atau bentuk kata tersebut. Ketika prefix itu ditambahkan, maka kata dasar itu bisa mengubah makna dasar tersebut menjadi kebalikannya atau biasanya kita sebut dengan perlawanannya. Misal contohnya yaitu
bisa imbuhan di awal seperti non atau yang artinya tidak. Nah, di sini prefix juga mempunyai jenis morfem. Biasanya jenis imbuhan yang sering kita dengar itu seperti imbuhan kata di awal seperti this, seperti di kata discharge, atau imbuhan an, lalu ada imbuhan anti dan imbuhan not. Sebenarnya ini ada yang lain juga, tapi saya hanya menyebutkan beberapanya saja. Nah, word families juga mempunyai konsep. Berdasarkan dari kamus Oxford, word families mempunyai dua jenis, mempunyai dua konsep, yaitu yang pertama adalah persamaan dasar. Maksudnya adalah adanya sekelompok kata yang membentuk dari sebuah kata dasar, seperti contohnya work dan happy yang dikembangkan lagi menjadi worker atau happiness. Contoh lain yang sudah ditambahkan adanya penambahan suffix dan prefix, yaitu yang pertama adalah take, bisa dikembangkan menjadi intake, taker, retake. Lalu ada contoh kedua yaitu act, bisa dikembangkan lagi menjadi react, reaction, contraction, contract, interaction. Lalu konsep kedua yaitu persamaan bunyi. Maksudnya adalah persamaan pronunciation yang saat kita katakan itu pelafalannya mirip-mirip. Seperti misalnya contoh saat kita mengatakan bunyi M, seperti kata cam, name, blame, shame, atau bunyi egg seperti kata awake, cake, leg, dan banyak lagi. Dua contoh tadi itu mempunyai kesamaan pengucapan, namun mempunyai arti yang berbeda-beda. Nah, penggunaan word families dalam pembelajaran academic vocabulary itu bisa dicontohkan sebagai berikut ini, yaitu contoh kalimatnya itu the psychological development of children plays an important role in the development and emotion and intelligence, yang artinya perkembangan psikologis anak memainkan peran penting dalam perkembangan emosi dan kecerdasan. Di sini kata dasar dari psychological dari kata dasar psychologic yang ditambahkan di akhir menggunakan imbuhan kata al. Lalu yang kedua itu contoh kedua yaitu it's my happiness can join with your company. Artinya itu sebuah kebahagiaan bisa bergabung ke dalam perusahaan kamu. Di sini kata dasarnya yaitu happy yang diberikan imbuhan ess menjadi happiness, kebahagiaan. Sekian dari saya yang bisa saya jelaskan tentang word families. Semoga bisa dimengerti dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.